Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang menyebabkan orang kaya bisa terus sukses dan bertahan di puncak? Banyak yang bilang itu soal keberuntungan, modal besar atau jalan pintas. Tapi sesungguhnya semua kesuksesan mereka bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Di video ini saya akan mengajak kamu untuk menelusuri 25 kebiasaan orang kaya yang bisa kamu tiru mulai dari sekarang. Bukan sekedar tips finansial, tapi juga cara berpikir, cara menjalani hari, dan bagaimana mereka membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Saya yakin kalau kamu mulai mengadopsi kebiasaan-kebiasaan ini, kamu akan merasakan perubahan signifikan dalam hidupmu. Jadi jangan kemana-mana karena video ini penuh dengan insight menarik dan cerita yang bisa bikin kamu termotivasi. Mari kita gali bersama mulai dari kebiasaan pertama yang sangat menentukan produktivitas dan mindset orang kaya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, yaitu mengoptimalkan waktu pagi, senjata rahasia orang kaya untuk sukses sehari-hari. Orang kaya sangat menyadari bahwa pagi hari adalah momen emas yang sering kali dilewatkan banyak orang. Mereka tahu bukan hanya soal bangun pagi, tapi bagaimana mengisi waktu sebelum aktivitas utama dimulai dengan cara yang benar-benar memperkuat mental dan fisik. Rutinitas pagi mereka biasanya melibatkan kegiatan seperti meditasi, olahraga ringan, membaca atau menulis jurnal yang semuanya bertujuan untuk menciptakan fokus dan ketenangan sebelum menghadapi dinamika hari. Penelitian dari Harvard University menegaskan bahwa orang yang rutin bangun pagi dan menjalankan aktivitas yang terstruktur memiliki tingkat produktivitas dan disiplin yang jauh lebih tinggi. Dengan menguasai pagi hari, mereka menghindari rasa tergesa-gesa dan stres yang seringkali membebani kebanyakan orang. Bahkan ada ungkapan terkenal, "Win the morning, win the day", yang menggambarkan betapa pentingnya waktu ini bagi mereka yang ingin meraih kesuksesan. Banyak tokoh sukses dunia seperti Tim Cook, CEO Apple, dan Oprah Winfrey memulai hari mereka jauh sebelum matahari terbit. Mereka menggunakan waktu ini untuk menyiapkan mental, menentukan prioritas, dan melakukan refleksi diri. Kebiasaan ini membantu mereka menjaga energi dan fokus tinggi sepanjang hari. Kamu bisa mulai dengan hal kecil, misalnya bangun 30 menit lebih awal dan gunakan waktu itu untuk merencanakan tujuan hari ini atau melakukan aktivitas ringan. Banyak orang merasa sulit membangun kebiasaan bangun pagi karena tubuh sudah terbiasa dengan pola lama. Namun, perubahan kecil yang konsisten seperti tidur lebih awal dan mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur dapat membantu memperbaiki kualitas tidur dan memudahkan bangun pagi. Ingat, yang penting bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa konsisten kamu menjalani prosesnya. Bayangkan jika kamu bisa menguasai pagi hari seperti mereka. Bukan tidak mungkin setiap hari kamu akan lebih produktif, lebih tenang, dan mampu mengatasi berbagai tantangan dengan kepala dingin. Jadi, apakah kamu siap memulai hari lebih awal dan mengubah hidupmu? Kemudian, kebiasaan yang kedua adalah belajar tiada henti. Kebiasaan orang kaya yang membuat mereka selalu unggul. Salah satu rahasia yang paling kuat dari orang-orang kaya adalah kebiasaan mereka untuk terus belajar dan mengembangkan diri tanpa henti. Mereka menyadari bahwa dunia terus berubah dengan cepat, dan kemampuan untuk beradaptasi dan menguasai pengetahuan baru adalah kunci utama agar tetap relevan dan unggul. Kebiasaan belajar ini bukan hanya soal mengejar gelar atau mengikuti kelas formal, tapi lebih ke investasi waktu untuk menggali informasi, membaca buku, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan orang-orang yang menginspirasi. Warren Buffett misalnya, dikenal sebagai salah satu pembaca paling rajin di dunia. Dia menghabiskan sekitar 80% waktunya hanya untuk membaca dan menyerap informasi. Buffett percaya bahwa semakin banyak yang kamu tahu, semakin besar kemampuanmu untuk membuat keputusan yang cerdas dan tepat sasaran. Data dari World Economic Forum juga menunjukkan bahwa kemampuan belajar cepat dan adaptasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan di era modern ini. Kebiasaan ini bukan hanya meningkatkan wawasan, tapi juga membuka perspektif baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Saya ingat cerita seorang teman yang dulunya tidak punya latar belakang digital marketing,
Tapi dengan belajar secara konsisten selama beberapa bulan, dia mampu membawa bisnisnya berkembang pesat. Ini membuktikan kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang mau berusaha dan menambah ilmu. Membangun kebiasaan belajar memang butuh disiplin. Kadang kita merasa sudah sibuk, tapi sebenarnya meluangkan waktu 20-30 menit setiap hari untuk membaca atau menonton konten edukasi bisa memberikan dampak besar. Mulai dari hal kecil, pilih topik yang kamu minati dan relevan, lalu konsistenlah. Lama-kelamaan ini akan jadi modal penting yang menguatkan pondasi kesuksesanmu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kalau belum mulai, ini saat yang tepat untuk memulai investasi waktu yang sangat berharga ini. Karena dengan belajar, kamu bukan hanya mengumpulkan informasi, tapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah membangun sistem keuangan yang terstruktur, pondasi kuat kesuksesan finansial. Salah satu kebiasaan yang sangat konsisten dilakukan oleh orang kaya adalah mengelola keuangan mereka dengan sangat terstruktur dan sistematis. Mereka tidak membiarkan uang masuk dan keluar secara acak tanpa pengawasan, melainkan mencatat semua transaksi, membuat anggaran, dan merencanakan investasi dengan hati-hati. Sistem ini memberikan mereka kontrol penuh atas kondisi keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan bukan sekedar perasaan. Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal memiliki banyak uang, tapi tentang bagaimana mengelola apa yang kamu miliki secara efektif. CNBC pernah melaporkan bahwa sekitar 76% miliarder menggunakan aplikasi atau metode pencatatan manual untuk memonitor pemasukan dan pengeluaran mereka secara rinci. Hal ini membantu mereka memahami pola pengeluaran dan mengidentifikasi area di mana mereka bisa menghemat atau menginvestasikan uang dengan lebih bijak. Saya pernah bertemu seorang teman yang dulunya sulit menabung karena tidak tahu kemana uangnya habis. Setelah mulai mencatat pengeluaran harian, dia jadi sadar bahwa banyak pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak perlu dan bisa dialihkan untuk tabungan atau investasi. Dalam beberapa bulan, dia sudah mulai merasakan perubahan signifikan pada kondisi finansialnya. Membangun sistem keuangan juga melibatkan pembuatan anggaran realistis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan hidup. Dengan cara ini, kamu bisa mengontrol pengeluaran tanpa merasa tertekan dan tetap bisa menabung untuk masa depan. Kunci utamanya adalah disiplin dan konsistensi dalam menjalankan sistem tersebut. Jadi, jika kamu ingin mulai meniru kebiasaan orang kaya dalam hal keuangan, langkah pertama adalah buatlah catatan sederhana tentang pemasukan dan pengeluaran. Dari situ, kamu bisa mulai mengevaluasi dan menyusun anggaran yang tepat. Sistem ini akan menjadi pondasi yang kuat untuk membangun kekayaan dan kebebasan finansial yang kamu impikan. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah berani mengambil resiko yang terukur. Kunci keberanian yang bawa orang kaya melonjak. Kebiasaan orang kaya yang berikutnya adalah keberanian mereka dalam mengambil resiko, tapi tentu saja resiko yang sudah dihitung dengan matang. Mereka tidak asal nekat, melainkan melakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan besar. Kebiasaan ini seringkali membedakan antara orang yang stagnan dan orang yang terus maju ke depan. Bayangkan saja jika kamu selalu takut gagal, maka peluang untuk berkembang juga akan sangat terbatas. Orang kaya justru melihat resiko sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peluang untuk menang. Mereka sering menggunakan metode risk versus reward untuk menilai apakah sebuah langkah berani pantas diambil. Contohnya, mereka mungkin menempatkan sebagian modal untuk bisnis baru, sambil tetap menjaga cadangan dana yang aman. Menurut sebuah survei oleh Global Entrepreneurship Monitor, sekitar 65% pengusaha sukses mengaku mereka sering mengambil resiko terukur yang akhirnya membuka jalan bagi kesuksesan besar. Ini membuktikan bahwa keberanian bukan soal nekat, melainkan strategi yang dipikirkan matang. Saya pernah dengar cerita menarik tentang seorang pengusaha muda yang memutuskan meninggalkan pekerjaan tetap demi mengejar bisnis impiannya. Dia sudah menghitung semua kemungkinan dan menyiapkan rencana B sebelum melangkah. Kini bisnisnya berkembang pesat dan membuktikan bahwa keberanian yang dipersiapkan dengan baik bisa menghasilkan hasil luar biasa.
Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, tapi pastikan kamu sudah menyiapkan perhitungan yang cermat sebelum mengambil resiko. Karena di balik resiko yang tepat ada peluang emas yang menanti untuk kamu raih. Kemudian kebiasaan orang kaya yang harus kamu tiru yang kelima adalah membangun jaringan berkualitas, lebih dari sekedar kenalan biasa. Orang kaya sangat sadar bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari usaha sendiri, tapi juga dari jaringan yang mereka bangun dengan cermat. Mereka tidak sekedar mengumpulkan kenalan, tapi membangun hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan. Jaringan ini menjadi sumber peluang, informasi, dan dukungan yang sangat berharga di berbagai tahap kehidupan dan bisnis. Dalam dunia yang semakin terhubung, kekuatan jaringan sering menjadi penentu keberhasilan. Menurut data dari LinkedIn, 85% pekerjaan dan peluang bisnis dihasilkan melalui networking. Hal ini menunjukkan bahwa membangun koneksi yang tepat bisa membuka pintu yang selama ini mungkin tertutup. Saya pernah membaca kisah tentang seorang CEO yang awalnya memulai usahanya dari jaringan kecil di komunitas lokal. Dengan memperluas jaringan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, usahanya akhirnya berkembang sampai ke pasar internasional. Jaringan yang kuat memberinya akses ke mentor, investor, hingga pelanggan potensial. Kunci membangun jaringan yang berkualitas adalah memberikan nilai terlebih dahulu, bukan hanya mengambil manfaat. Orang kaya biasanya aktif membantu orang lain tanpa pamrih, sehingga reputasi baik dan kepercayaan tumbuh dengan alami. Ini membuat jaringan mereka menjadi aset yang sangat berharga dan tahan lama. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan siapa saja yang ada di sekitarmu dan bagaimana kamu bisa membangun hubungan yang lebih dalam. Ingat, bukan seberapa banyak kenalanmu, tapi seberapa kuat dan bermanfaat hubungan yang kamu bangun. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah fokus pada tujuan jangka panjang. Cara orang kaya menghindari godaan instan. Kebiasaan ketiga ini fokus pada tujuan jangka panjang yang jelas dan konsisten. Orang kaya sangat paham bahwa kesuksesan besar tidak datang dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan dan godaan. Mereka punya visi dan tujuan yang melekat kuat sehingga mampu menahan diri dari keinginan-keinginan sesaat yang bisa menggagalkan impian besar. Misalnya, mereka lebih memilih menunda kepuasan instan seperti membeli barang mewah atau liburan mahal, demi menginvestasikan uangnya untuk masa depan. Prinsip ini dikenal dengan istilah delayed gratification, yang menurut penelitian dari Stanford University adalah ciri utama orang yang sukses. Banyak dari kita yang mudah tergoda dengan kemudahan saat ini, seperti berhutang untuk gaya hidup atau tergiur investasi cepat yang belum jelas keamanannya. Orang kaya justru cenderung sabar, membuat rencana matang, dan menjalankan langkah demi langkah dengan disiplin tinggi. Mereka mengukur setiap keputusan berdasarkan seberapa besar dampaknya terhadap tujuan jangka panjang. Saya punya pengalaman pribadi yang mengajarkan bahwa fokus pada tujuan jangka panjang memang tidak mudah. Kadang kita merasa ingin cepat mendapatkan hasil, tapi ketika melihat perkembangan perlahan tapi pasti, rasa puas dan motivasi justru semakin tumbuh. Ini yang membedakan antara orang yang cepat menyerah dan mereka yang akhirnya berhasil. Jadi, kalau kamu mau meniru kebiasaan ini, mulailah dengan menentukan tujuan jangka panjang yang jelas dan buat rencana yang realistis. Ingat, kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama untuk mewujudkan impian besar. Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah memprioritaskan kesehatan mental dan fisik, modal utama orang kaya untuk bertahan lama. Seringkali kita menganggap kesuksesan hanya soal materi. Padahal orang kaya sadar bahwa kesehatan adalah pondasi utama untuk mempertahankan performa dan produktivitas. Mereka tidak sekedar berolahraga sesekali, tapi menjadikan kesehatan mental dan fisik sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Rutinitas seperti meditasi, olahraga teratur, dan tidur berkualitas menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup mereka. Menurut data dari WHO, 70% penyakit kronis sebenarnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan manajemen stres yang baik. Orang kaya biasanya sangat disiplin dalam menjaga pola makan, jadwal tidur, serta mengelola stres dengan berbagai teknik seperti mindfulness atau terapi relaksasi.
Mereka paham bahwa energi yang prima adalah modal utama untuk menjalankan aktivitas harian dan membuat keputusan yang tepat. Saya pernah membaca kisah inspiratif seorang pengusaha sukses yang hampir mengalami burnout parah karena terlalu fokus kerja tanpa istirahat yang cukup. Setelah mulai membenahi gaya hidupnya, seperti rutin olahraga dan mengatur waktu tidur, kualitas kerjanya meningkat drastis dan ide-ide kreatif pun lebih mudah muncul. Kesehatan mental juga seringkali luput dari perhatian, padahal ini sangat krusial. Orang kaya menghindari toxic environment dan membangun kebiasaan positif untuk menjaga pikiran tetap jernih dan fokus. Mereka sadar, ketika mental sehat, semua aspek hidup lain bisa berjalan lebih baik. Jadi, jangan abaikan kesehatanmu. Ingat, tanpa tubuh dan pikiran yang sehat, semua usaha dan pencapaian akan terasa sia-sia. Mulailah hari ini dengan langkah kecil untuk menjaga dirimu agar bisa terus produktif dan berenergi. Kemudian, kebiasaan yang ke-8 adalah menetapkan prioritas dengan ketat. Seni mengatakan tidak yang membawa efektivitas. Orang kaya sangat paham bahwa waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa diputar kembali. Karena itu, mereka sangat selektif dalam memilih apa yang layak mereka investasikan, waktu dan energi. Salah satu kebiasaan penting mereka adalah kemampuan untuk menetapkan prioritas dengan ketat dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan utama mereka. Seringkali kita merasa sulit menolak ajakan atau peluang. Padahal tidak semua hal itu sejalan dengan visi dan misi kita. Orang kaya menghindari jebakan, kesibukan palsu yang membuat mereka sibuk tapi tidak produktif. Mereka menggunakan metode seperti Eisenhower Matrix untuk membedakan tugas mana yang penting dan mendesak, sehingga waktu dan tenaga digunakan secara efektif. Menurut sebuah studi di Journal of Business Psychology, individu yang mampu mengatur prioritas dengan baik memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kinerja yang jauh lebih tinggi. Ini bukan hanya soal kerja keras, tapi kerja cerdas dengan fokus pada apa yang benar-benar penting. Saya ingat cerita seorang pengusaha muda yang awalnya merasa kewalahan dengan banyaknya permintaan dan proyek. Setelah belajar menetapkan batas dan memprioritaskan tugas, dia malah menjadi lebih produktif dan kualitas kerjanya meningkat. Ini membuktikan bahwa berani berkata tidak bisa menjadi strategi yang sangat efektif. Jadi mulai sekarang, coba evaluasi aktivitasmu dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting dan mendukung tujuan besar saya? Jika jawabannya tidak, jangan ragu untuk menolak. Fokuslah pada hal-hal yang memberikan nilai maksimal untuk hidup dan karirmu. Kemudian kebiasaan yang ke-9 adalah menerapkan pola pikir berkembang, kunci melampaui batasan diri. Orang kaya memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset yang membuat mereka selalu percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Mereka tidak terjebak pada kegagalan sebagai akhir, melainkan melihatnya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Pola pikir ini menjadi pondasi agar mereka terus maju meski menghadapi hambatan berat. Menurut psikolog Carol Dweck, penemu konsep growth mindset, individu dengan pola pikir ini lebih tahan banting dan memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang. Mereka cenderung mencari tantangan dan tidak takut gagal karena percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Saya pernah mengalami sendiri saat menghadapi kegagalan dalam sebuah proyek. Alih-alih menyerah, saya mencoba menganalisis apa yang salah dan mencari solusi. Sikap ini membuat saya menemukan cara baru yang lebih efektif dan pada akhirnya sukses. Ini juga yang biasa dilakukan oleh para orang kaya dalam perjalanan mereka meraih puncak. Pola pikir berkembang juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, melainkan fokus pada kemajuan pribadi. Ini membuat perjalanan menuju kesuksesan terasa lebih bermakna dan penuh energi positif. Jadi, kalau kamu ingin meniru kebiasaan orang kaya, mulailah membangun pola pikir berkembang. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Kemudian kebiasaan orang kaya yang harus kamu tiru yang ke-10 adalah menulis dan merekam perjalanan. Kebiasaan orang kaya yang mengasah refleksi diri. Orang kaya punya kebiasaan unik yang mungkin sering diabaikan,
yaitu menulis jurnal atau merekam perjalanan hidup dan bisnis mereka. Kegiatan ini bukan sekedar catatan harian, tapi alat refleksi untuk mengevaluasi keputusan, memahami pola pikir, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan cara ini mereka bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki strategi ke depan. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa mereka yang rutin melakukan refleksi diri melalui jurnal atau catatan tertulis cenderung lebih sadar akan diri dan lebih cepat mengadaptasi perubahan. Kebiasaan ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya pernah membaca kisah seorang miliarder yang setiap pagi menulis 3 hal yang dia syukuri dan 3 target harian yang ingin dicapai. Rutinitas sederhana ini membantunya tetap fokus dan termotivasi, apalagi ketika menghadapi tekanan besar dalam bisnis. Menulis juga menjadi cara dia untuk menjaga keseimbangan emosional. Bahkan dalam dunia kreatif, banyak tokoh sukses yang menggunakan tulisan atau rekaman untuk menangkap ide-ide spontan yang muncul. Sehingga inspirasi mereka selalu mengalir tanpa batas. Kebiasaan ini membuat mereka tidak kehilangan momentum dan terus bergerak maju. Jadi jika kamu ingin sukses seperti orang kaya, coba mulai biasakan diri untuk mencatat perjalananmu. Bisa lewat tulisan, suara, atau video. Dengan begitu kamu bisa melihat perkembanganmu dari waktu ke waktu dan menemukan cara baru untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kemudian kebiasaan yang ke-11 adalah menguasai seni berinvestasi waktu. Cara orang kaya memperbanyak hasil dengan efisiensi. Orang kaya sangat pintar dalam memanfaatkan waktu mereka, bahkan lebih dari sekedar mengisi hari dengan aktivitas. Mereka menguasai seni berinvestasi waktu dengan cara yang cerdas dan efisien. Alih-alih membuang waktu untuk hal yang kurang berarti, mereka memilih aktivitas yang memberikan dampak besar terhadap tujuan hidup dan finansial. Menurut sebuah studi dari McKinsey, manajemen waktu yang baik bisa meningkatkan produktivitas hingga 25%. Ini bukan angka kecil, apalagi jika diakumulasikan selama bertahun-tahun. Orang kaya tahu betul bahwa waktu adalah aset yang paling berharga dan tidak bisa diganti. Misalnya, mereka lebih memilih delegasi pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain, atau memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi tugas rutin. Ini membuat mereka punya ruang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan strategis. Saya pernah mengenal seorang pengusaha yang awalnya mencoba mengerjakan semuanya sendiri. Setelah belajar manajemen waktu dan delegasi, usahanya justru berkembang pesat karena dia bisa fokus pada pengembangan bisnis dan inovasi. Ini membuktikan bahwa investasi waktu secara cerdas jauh lebih efektif daripada kerja keras tanpa arah. Jadi mulailah evaluasi bagaimana kamu menggunakan waktumu. Apakah sudah sesuai prioritas? Apakah ada yang bisa kamu delegasikan atau otomatisasi? Karena menguasai seni berinvestasi waktu bisa jadi kunci untuk meningkatkan hasil tanpa harus bekerja lebih keras. Kemudian kebiasaan yang ke-12 adalah berani memperbarui diri. Orang kaya tidak pernah puas dengan zona nyaman. Kebiasaan berikutnya yang sangat menonjol adalah keberanian orang kaya untuk terus memperbarui diri dan keluar dari zona nyaman. Mereka paham bahwa stagnansi adalah musuh utama kesuksesan. Karena itu, mereka selalu mencari cara baru untuk belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Menurut survei oleh Pew Research Center, lebih dari 60% orang sukses secara finansial rutin mengikuti pelatihan, kursus atau membaca buku untuk menambah wawasan. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap pembelajaran adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Contohnya, seorang pebisnis yang sukses tidak takut untuk mencoba strategi digital marketing terbaru, meski sebelumnya hanya terbiasa dengan metode konvensional. Mereka tahu untuk terus relevan dan unggul, mereka harus berani belajar hal baru dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Saya pernah mendengar cerita inspiratif dari seorang pengusaha yang awalnya konservatif, tapi setelah membuka diri pada pelatihan dan mentoring, usahanya bisa berkembang ke pasar yang lebih luas dan modern. Keberanian memperbarui diri ini jadi katalis utama kesuksesannya. Jadi jangan pernah puas dengan pencapaian sekarang. Selalu cari celah untuk belajar dan berkembang.
Karena orang kaya tahu inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk bertahan dan menang di era yang penuh perubahan ini. Kemudian kebiasaan yang ke-13 adalah membangun kebiasaan membaca yang konsisten. Cara orang kaya memperluas wawasan tanpa henti. Orang kaya tahu betul bahwa pengetahuan adalah modal utama dalam mengambil keputusan yang tepat. Karena itu mereka membangun kebiasaan membaca secara konsisten setiap hari. Namun bukan sekedar membaca tanpa arah. Mereka memilih bahan bacaan yang relevan dan mampu memperluas wawasan secara signifikan. Ini bukan hanya soal buku bisnis atau finansial, tapi juga buku pengembangan diri, sejarah hingga literatur yang mengasah pola pikir kritis. Menurut studi dari Pew Research Center, rata-rata eksekutif sukses menghabiskan sekitar 30 menit hingga 1 jam setiap hari untuk membaca berbagai sumber informasi. Kebiasaan ini menjadi sumber inspirasi dan ide-ide baru yang membantu mereka menghadapi tantangan bisnis dengan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. Selain itu, membaca secara rutin juga melatih fokus dan daya ingat yang sangat berguna untuk pekerjaan mereka. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pengusaha sukses yang mengatakan bahwa satu buku bagus bisa mengubah cara pandangnya tentang sebuah masalah dan membuka jalan bagi terobosan besar dalam bisnisnya. Bahkan banyak miliarder terkenal seperti Warren Buffett mengaku bahwa sebagian besar waktu luangnya dihabiskan untuk membaca. Kebiasaan membaca ini juga membantu mereka untuk tetap update dengan tren terbaru dan perubahan pasar, sehingga keputusan yang mereka ambil selalu relevan dan tepat waktu. Karena itu, jangan remehkan kebiasaan kecil ini, karena membaca adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan terus bertambah seiring waktu. Jadi mulai sekarang, cobalah buat jadwal rutin membaca, walaupun hanya 15 menit sehari. Pilihlah bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan minat serta tujuanmu. Percayalah, ini adalah kebiasaan yang akan mengantarkanmu pada level sukses yang lebih tinggi. Kemudian kebiasaan yang ke-14 adalah mengelola keuangan dengan disiplin ketat, rahasia stabilitas dan pertumbuhan kekayaan. Disiplin dalam mengelola keuangan adalah pondasi yang tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang ingin mencapai kemapanan finansial. Orang kaya menerapkan pengelolaan keuangan yang sangat terstruktur, mulai dari pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pembuatan anggaran yang realistis, hingga perencanaan investasi jangka panjang. Mereka tidak membiarkan pengeluaran impulsif atau kebiasaan konsumtif mengacaukan rencana keuangan mereka. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, individu yang memiliki perencanaan keuangan tertulis dan disiplin dalam menjalankannya memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mencapai tujuan finansial mereka. Ini menunjukkan bahwa disiplin adalah kunci agar uang bisa tumbuh dan bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Saya teringat cerita seorang teman yang dulu sering boros dan tidak tahu kemana uangnya pergi. Setelah mulai mencatat dan mengelola keuangannya secara disiplin, ia mampu menabung dan bahkan mulai berinvestasi. Hasilnya, dalam beberapa tahun, kondisi keuangannya berubah drastis dan kini dia merasa lebih aman secara finansial. Disiplin dalam mengelola keuangan juga melibatkan kemampuan untuk menghindari hutang konsumtif dan fokus pada investasi yang memberi hasil jangka panjang. Orang kaya lebih memilih membeli aset yang nilainya naik daripada barang yang hanya menambah beban finansial. Ini adalah pola pikir yang membedakan mereka dari kebanyakan orang pada umumnya. Jadi kalau kamu ingin mengikuti jejak orang kaya, mulailah dengan membuat catatan keuangan sederhana dan disiplin mengikutinya. Atur anggaran dengan cermat, kurangi pengeluaran tidak perlu, dan prioritaskan investasi yang dapat menambah kekayaanmu. Ingat, kekayaan besar dibangun dari manajemen uang yang cerdas dan konsisten. Kemudian kebiasaan orang kaya yang harus kamu tiru yang ke-15 adalah memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan. Langkah cerdas orang kaya di era digital. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu tapi sudah menjadi kebutuhan utama untuk berkembang dan bersaing. Orang kaya menyadari hal ini dan memanfaatkannya secara otomatis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis maupun pengelolaan kehidupan pribadi. Mereka menggunakan berbagai aplikasi, platform digital, dan alat otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperluas jangkauan usaha. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute,
Perusahaan yang mengadopsi teknologi digital secara efektif mengalami peningkatan produktivitas hingga 20-30%. Selain itu, teknologi memungkinkan akses ke pasar global, sehingga peluang berkembang menjadi jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Orang kaya tidak segan-segan menginvestasikan waktu dan dana untuk belajar teknologi terbaru yang relevan dengan bidang mereka. Saya teringat kisah seorang pengusaha yang awalnya hanya menjalankan bisnis secara konvensional. Tapi setelah mulai menggunakan teknologi digital seperti pemasaran online dan manajemen keuangan berbasis aplikasi, omsetnya melonjak pesat. Ini menunjukkan bahwa teknologi adalah katalis yang mempercepat proses mencapai tujuan. Selain bisnis, orang kaya juga memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup, seperti menggunakan aplikasi kesehatan, manajemen waktu, hingga platform edukasi online. Mereka tahu pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membuka jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Jadi jangan takut atau ragu untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-harimu. Mulailah belajar dan gunakan alat digital yang dapat membantumu bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengikuti jejak kesuksesan orang kaya di zaman modern ini. Kemudian kebiasaan yang ke-16 adalah menjaga jaringan sosial berkualitas, cara orang kaya membangun lingkaran yang mendukung. Orang kaya tahu bahwa kekayaan bukan hanya soal uang, tapi juga tentang hubungan yang mereka bangun. Mereka sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang masuk ke dalam lingkaran pertemanan dan bisnisnya. Jaringan sosial yang berkualitas menjadi sumber peluang, inspirasi, dan dukungan yang tak ternilai. Mereka mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki visi serupa dan mampu saling menguatkan. Menurut sebuah penelitian dari Harvard Business Review, 85% dari peluang bisnis berasal dari jaringan relasi yang kuat dan terpercaya. Ini membuktikan bahwa siapa yang kita kenal bisa membuka pintu kesuksesan yang sulit dijangkau jika berjalan sendiri. Orang kaya juga aktif dalam komunitas dan kelompok profesional untuk terus memperluas dan memperdalam jaringan mereka. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha yang awalnya sulit berkembang karena jaringan yang terbatas. Setelah mulai berani berjejaring dan menghadiri berbagai event bisnis, ia mendapatkan partner dan klien baru yang mempercepat pertumbuhan usahanya. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari investasi waktu dan energi dalam membangun relasi yang berkualitas. Tidak hanya itu, orang kaya juga pintar menjaga hubungan dengan cara saling memberi manfaat dan mendukung satu sama lain, bukan sekedar meminta. Sikap ini membuat jaringan mereka tidak hanya luas, tapi juga kuat dan tahan lama. Jadi mulailah untuk aktif membangun dan merawat jaringanmu. Carilah komunitas yang sesuai dengan minat dan tujuanmu, dan jangan ragu untuk berbagi nilai. Ingat, kesuksesan seringkali adalah hasil kolaborasi dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian kebiasaan yang ke-17 adalah berinvestasi pada pengembangan diri berkelanjutan. Modal utama orang kaya melangkah maju. Salah satu rahasia terbesar orang kaya adalah mereka tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Mereka menganggap pengembangan diri sebagai investasi yang paling berharga, jauh melebihi sekedar akumulasi materi. Melalui pelatihan, seminar, mentoring, hingga membaca buku, mereka terus memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang bisa meningkatkan nilai diri. Menurut survei dari LinkedIn Learning, lebih dari 90% profesional yang sukses secara finansial rutin mengikuti program pengembangan diri setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa belajar terus-menerus menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing di dunia yang cepat berubah. Saya teringat cerita seorang entrepreneur muda yang setiap tahun mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk mengikuti pelatihan dan workshop, meski sudah sangat sibuk. Dia percaya kemampuan baru yang didapatkan akan membuka peluang bisnis yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Pengembangan diri juga membuat orang kaya memiliki mindset yang lebih terbuka dan fleksibel dalam menghadapi tantangan. Mereka lebih siap beradaptasi dengan perubahan, bahkan melihatnya sebagai peluang, bukan ancaman. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan mengasah diri. Investasikan waktu dan sumber daya untuk pengembangan dirimu, karena itu adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.
Kemudian kebiasaan yang ke-18 adalah mengelola resiko dengan bijak. Kunci orang kaya menghadapi ketidakpastian. Ketika berbicara tentang kesuksesan finansial, resiko adalah bagian yang tak terpisahkan. Namun orang kaya memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi resiko, yaitu mereka tidak menghindarinya, melainkan mengelola dengan sangat bijak. Mereka melakukan analisis resiko secara mendalam dan selalu menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Menurut riset dari Global Risk Report, individu dan perusahaan yang berhasil mengelola resiko dengan baik cenderung bertahan lebih lama dan mengalami pertumbuhan yang stabil. Ini karena mereka mampu membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur, sehingga kerugian dapat diminimalisir dan peluang maksimal bisa dioptimalkan. Saya pernah mendengar kisah seorang investor yang sempat mengalami kerugian besar. Namun berkat pengelolaan resiko yang matang, dia mampu bangkit dan bahkan memperbesar portofolionya dengan strategi diversifikasi dan asuransi keuangan. Ini contoh nyata bagaimana pengelolaan resiko yang cerdas menjadi pembeda utama. Mengelola resiko juga berarti berani mengambil keputusan sulit ketika diperlukan, dengan dasar analisis yang kuat dan tidak terbawa emosi. Orang kaya mengandalkan data, pengalaman, dan intuisi yang terasa dalam menilai setiap peluang dan ancaman. Jadi jangan takut menghadapi resiko. Pelajari cara mengelolanya dengan bijak, siapkan strategi mitigasi, dan jangan lupa untuk selalu siap dengan rencana cadangan. Dengan begitu kamu bisa melangkah maju dengan percaya diri meski menghadapi ketidakpastian. Kemudian kebiasaan yang ke-19 adalah menciptakan sumber pendapatan pasif, strategi orang kaya untuk kebebasan finansial. Salah satu kunci utama yang membedakan orang kaya dari kebanyakan orang adalah kemampuan mereka menciptakan sumber pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah penghasilan yang terus mengalir tanpa harus aktif bekerja setiap saat. Ini bisa berasal dari investasi properti, saham, bisnis online, royalti, atau sumber lainnya yang sudah berjalan otomatis. Menurut data dari Forbes, sekitar 70% kekayaan para miliarder didapatkan dari pendapatan pasif yang terus bertambah seiring waktu. Mereka tidak hanya mengandalkan gaji atau hasil kerja aktif, tapi juga membangun sistem yang menghasilkan uang bahkan ketika mereka tidur atau sedang melakukan aktivitas lain. Saya pernah bertemu seorang pebisnis yang awalnya bekerja keras di sebuah perusahaan, namun mulai membangun portofolio properti sewa. Sekarang, pendapatan pasif dari properti tersebut melebihi gajinya, sehingga dia bisa fokus pada hal-hal yang lebih besar dan strategis. Ini menunjukkan bahwa membangun pendapatan pasif adalah jalan menuju kebebasan finansial. Membangun sumber pendapatan pasif memang membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan modal awal yang tidak sedikit. Namun hasil jangka panjangnya sangat berharga karena memberikan kestabilan dan fleksibilitas dalam kehidupan finansial. Jadi jika kamu ingin meniru kebiasaan orang kaya, mulai pikirkan bagaimana cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu. Mulailah dari hal kecil dan konsisten mengembangkannya agar suatu saat bisa memberikan kebebasan finansial yang kamu impikan. Kemudian kebiasaan orang kaya yang harus kamu tiru yang ke-20 adalah mengutamakan kesehatan fisik dan mental. Investasi orang kaya untuk produktivitas maksimal. Orang kaya sangat sadar bahwa kekayaan materi tidak akan berarti tanpa kesehatan fisik dan mental yang prima. Karena itu mereka selalu mengutamakan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga rutin hingga istirahat yang cukup. Kesehatan dianggap sebagai investasi paling berharga yang harus dijaga agar bisa bekerja optimal dan menikmati hasil kerja kerasnya. Berdasarkan riset dari WHO, kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas hingga 20-25%. Ini berarti orang yang menjaga kesehatannya dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih besar. Oleh karena itu, orang kaya tidak pernah mengabaikan aspek ini meskipun jadwal mereka sangat padat. Saya teringat cerita seorang CEO yang setiap pagi menyempatkan diri untuk berolahraga dan meditasi sebelum dia mulai bekerja. Kebiasaan ini membuatnya tetap bugar, fokus, dan mampu mengambil keputusan dengan lebih jernih di tengah tekanan bisnis yang tinggi. Ini contoh nyata bagaimana kesehatan fisik dan mental menjadi pondasi kesuksesan.
Selain itu, menjaga kesehatan mental juga penting untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan hidup. Orang kaya biasanya memiliki cara untuk melepaskan tekanan, seperti hobi, waktu bersama keluarga, atau traveling, sehingga mereka bisa kembali segar dan penuh semangat. Jadi jangan abaikan kesehatanmu. Mulailah rutin olahraga, konsumsi makanan bergizi, dan jaga pola tidur yang baik. Ingat, tanpa kesehatan yang baik, kekayaan materi akan sulit dinikmati secara maksimal. Kemudian kebiasaan yang ke-21 adalah mewariskan nilai, bukan hanya harta. Rahasia orang kaya menjaga warisan jangka panjang. Seringkali kita berpikir bahwa warisan orang kaya hanya berbentuk harta benda atau aset bernilai tinggi. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, yang benar-benar mereka wariskan bukan hanya kekayaan materi, melainkan nilai-nilai hidup yang mengakar kuat. Orang kaya paham bahwa harta bisa habis, tapi prinsip hidup, pola pikir sukses, dan kebiasaan baik adalah warisan tak ternilai yang bisa bertahan lintas generasi. Banyak keluarga miliarder dunia seperti keluarga Rockefeller, Gates, maupun para taipan Asia membangun sistem edukasi dan pembinaan dalam keluarga mereka. Tujuannya bukan sekedar mengelola kekayaan, tapi juga menanamkan etos kerja, tanggung jawab sosial, dan visi besar yang bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Menurut laporan dari WealthX, hanya 30% kekayaan keluarga bertahan hingga generasi kedua, dan hanya 10% yang bertahan hingga generasi ketiga. Karena tidak semua mewariskan nilai, hanya harta. Saya pernah membaca wawancara dengan seorang pengusaha senior yang mengaku lebih bangga ketika anaknya berhasil mengembangkan bisnisnya dengan cara yang etis dan inovatif, dibandingkan sekedar mempertahankan kekayaan warisan. Baginya, nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab adalah kekayaan yang paling berharga. Warisan nilai ini juga terlihat dari bagaimana mereka mendidik anak. Orang kaya tidak memanjakan dengan kemudahan, tapi mengajarkan makna proses, tanggung jawab, dan dampak dari keputusan yang mereka ambil. Ini adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih kuat daripada sekedar menumpuk aset. Jadi mulai sekarang, pikirkan apa yang akan kamu wariskan selain harta. Apakah itu semangat pantang menyerah, integritas, semangat belajar, atau visi besar? Karena di akhir cerita, nilai yang kita tanam akan menjadi akar dari pohon kesuksesan yang bisa tumbuh dan menghidupi banyak generasi setelah kita. Kemudian kebiasaan yang ke-22 adalah membiasakan refleksi diri, kunci orang kaya untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Orang kaya tidak pernah melewatkan momen untuk melakukan refleksi diri secara rutin. Mereka menyadari bahwa tanpa evaluasi yang jujur dan mendalam terhadap diri sendiri, kemajuan sulit dicapai. Melalui refleksi, mereka bisa mengenali kekuatan dan kelemahan, serta menemukan peluang untuk perbaikan dan pengembangan diri. Ini bukan sekedar mengingat apa yang sudah dilakukan, tapi juga menganalisis bagaimana hasil tersebut bisa ditingkatkan. Menurut sebuah studi dari University of California, kebiasaan refleksi diri yang teratur berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas keputusan. Hal ini karena refleksi membantu memperkuat kesadaran diri dan mengurangi kesalahan berulang yang merugikan. Orang kaya biasanya meluangkan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk momen ini, baik melalui jurnal, meditasi, atau diskusi dengan mentor. Saya pernah bertemu dengan seorang CEO yang selalu mengakhiri hari dengan menulis apa saja yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kebiasaan ini membuatnya mampu mengelola tim dan bisnis dengan lebih efektif karena dia selalu belajar dari pengalaman dan feedback yang didapat. Ini adalah contoh bagaimana refleksi diri bisa menjadi alat yang powerful dalam perjalanan sukses. Selain meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, refleksi juga memperkuat mental dan emosional seseorang. Dengan memahami akar masalah dan keberhasilan, orang kaya bisa menjaga motivasi dan fokus dalam jangka panjang, meski menghadapi tantangan berat. Jadi, cobalah mulai membiasakan diri untuk refleksi rutin. Temukan metode yang paling nyaman bagimu, entah itu menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang terpercaya. Dengan langkah sederhana ini, kamu akan membuka pintu untuk kemajuan yang berkelanjutan dan kesuksesan yang lebih berarti. Kemudian kebiasaan yang ke-23 adalah menetapkan prioritas yang jelas.
Seni fokus orang kaya di tengah banyak pilihan. Kehidupan orang kaya dipenuhi dengan banyak peluang dan pilihan, tapi mereka tahu betul bahwa tidak semua hal layak untuk dikejar sekaligus. Menetapkan prioritas yang jelas adalah seni yang mereka kuasai untuk memastikan energi dan sumber daya digunakan secara efektif. Dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, mereka mampu meraih hasil maksimal tanpa terjebak dalam kelelahan atau kebingungan. Data dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa manajemen prioritas yang baik meningkatkan produktivitas hingga 40%. Orang kaya menerapkan prinsip ini dengan disiplin tinggi, sering menggunakan metode seperti matriks Eisenhower untuk memisahkan antara yang penting dan yang mendesak. Ini membantu mereka menghindari jebakan sibuk tapi tidak produktif. Saya ingat kisah seorang wirausahawan yang awalnya mencoba menangani semua aspek bisnis sendiri, tapi akhirnya kewalahan dan stagnan. Setelah belajar menetapkan prioritas, ia fokus pada pengembangan produk dan delegasi tugas lain. Hasilnya bisnisnya tumbuh lebih cepat dan ia bisa menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Menetapkan prioritas juga berarti berani mengatakan tidak pada hal yang tidak mendukung tujuan utama. Orang kaya tidak takut menolak tawaran atau kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian dari target mereka. Ini adalah sikap yang kadang sulit diterapkan tapi sangat penting untuk menjaga konsistensi dan momentum. Jadi mulailah untuk jelas dalam menentukan prioritas. Tulis tujuan utama, identifikasi aktivitas yang paling berdampak, dan jangan ragu mengeliminasi gangguan. Dengan fokus yang tajam, kamu akan bekerja lebih cerdas dan mencapai hasil yang luar biasa. Kemudian kebiasaan yang ke-24 adalah mengasah kemampuan beradaptasi. Strategi orang kaya menghadapi dunia yang cepat berubah. Dunia sekarang bergerak sangat cepat dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci untuk tetap relevan dan sukses. Orang kaya sangat memahami hal ini dan selalu siap menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tren pasar. Mereka melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk tumbuh dan menemukan cara baru dalam berbisnis maupun menjalani hidup. Menurut laporan dari World Economic Forum, 50% pekerjaan di masa depan akan berubah signifikan karena otomatisasi dan teknologi digital. Ini menuntut setiap orang, terutama yang ingin sukses, untuk terus mengasah kemampuan adaptasi dan belajar hal baru dengan cepat. Orang kaya selalu berinvestasi pada pengembangan keterampilan baru agar tetap di depan dalam persaingan. Saya teringat cerita seorang entrepreneur yang berhasil pivot bisnisnya dari offline ke online saat pandemi melanda. Dengan cepat dia belajar dan mengimplementasikan strategi digital yang inovatif, sehingga bisnisnya tidak hanya bertahan, tapi malah berkembang pesat. Ini bukti nyata bahwa adaptasi adalah kunci kelangsungan dan pertumbuhan. Selain fleksibilitas strategi bisnis, adaptasi juga meliputi kesiapan mental untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan tak terduga. Orang kaya membangun mindset resilient dan selalu mencari solusi kreatif ketika masalah muncul. Jadi, latihlah dirimu untuk menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Jangan takut mencoba hal baru, belajar dari kegagalan, dan terbuka terhadap perubahan. Dengan begitu, kamu akan selalu siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan peluang. Kemudian kebiasaan orang kaya yang harus kamu tiru yang terakhir atau yang ke-25 adalah menggunakan waktu dengan cermat. Seni produktivitas orang kaya yang jarang dibahas. Waktu adalah sumber daya paling berharga bagi orang kaya. Mereka tidak sekedar sibuk, tapi benar-benar memanfaatkan waktu dengan cara yang efektif dan efisien. Setiap menit yang mereka gunakan diarahkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah signifikan, baik untuk bisnis maupun pengembangan diri. Mereka tahu betul bahwa waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali. Studi dari McKinsey & Company mengungkapkan bahwa rata-rata orang produktif hanya memanfaatkan sekitar 60% waktu kerjanya secara optimal. Sementara itu, orang kaya mampu mengoptimalkan waktu mereka dengan teknik manajemen waktu yang ketat dan sangat disiplin. Mereka memanfaatkan tools dan teknik seperti batching, time blocking, dan delegasi agar fokus dan energi tetap terjaga. Saya pernah membaca kisah CEO sukses yang membagi harinya dalam blok waktu khusus untuk berbagai tugas, mulai dari rapat, pekerjaan fokus, hingga istirahat.
Dengan cara ini, dia mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan hasil yang berkualitas dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Menggunakan waktu secara cermat juga berarti mampu mengatakan tidak pada gangguan yang tidak penting dan menghindari multitasking berlebihan yang justru menurunkan produktivitas. Orang kaya sangat selektif dalam memilih aktivitas agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Jadi mulai sekarang coba evaluasi bagaimana kamu menggunakan waktumu. Terapkan teknik manajemen waktu yang sesuai dan fokuslah pada aktivitas bernilai tinggi. Ingat, mengelola waktu dengan cermat adalah salah satu kebiasaan yang bisa mengantarkanmu ke puncak kesuksesan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.